Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Laili. Perkenalkan nama saya Fridolin Ivano Marciano Manalu dengan NIM 21060 124140127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian logika pada Logisim tentang Simple 8-bit CPU yang sudah kita download dari GitHub. Video ini sebagai pemenuhan atas tugas mata kuliah Desain Sistem Mikroprosesor. Baik, untuk pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai komponen yang akan digunakan. Eh, Seperti yang sudah terlihat di layar, pertama-tama kita akan memahami dulu mengenai garis hitam yang ada yang saya tunjuk berikut pada layar. Garis hitam ini merupakan data bus yang akan menjadikan alur komunikasi atau lalu lalang antara data dengan masing-masing komponen. Selanjutnya, untuk yang garis hijau merupakan control line atau control bus yang akan menjadi pengirim atau penyebaran sinyal antar komponen untuk mengirimkan eh, fungsi kontrol atau instruksi tertentu. Selanjutnya, di sini terdapat komponen PC atau program counter yang mana PC ini akan menyimpan alamat instruksi yang sedang atau akan dieksekusi. Selanjutnya ada MAR, MAR atau Memory Address Register yang mana bertugas sebagai penahan alamat memori yang akan diakses oleh CPU. Selanjutnya terdapat RAM yaitu Random Access Memory yang mana dalam RAM ini dia bertindak sebagai penyimpan program atau instruksi yang sudah dimasukkan atau untuk menyimpan data. Lalu selanjutnya ada IR atau Instruction Register yang mana eh, Instruction Register ini akan menampung instruksi atau menarik instruksi dari RAM dan akan dipecah menjadi opcode atau sandi operasi dan address atau alamat data. Selanjutnya terdapat con yang berarti control unit yang merupakan otak untuk membaca opcode dari IR lalu mengaktifkan sinyal kontrol hijau sesuai dengan instruksi yang dieksekusi. Selanjutnya terdapat ALU atau Arithmetic Logic Unit yang merupakan komponen yang melakukan perhitungan matematika atau operasi logika. Dan selanjutnya GPR atau General Purpose Register yang berisi register A dan B untuk menyimpan data sementara. Dan selanjutnya yang terakhir merupakan CLK atau clock. Clock ini menjadi ring counter atau detak pada CPU untuk membagi instruksi menjadi beberapa fase waktu. Oke, kita kembali lagi. Baik, selanjutnya untuk cara kerja secara step by step. Kita akan mendemonstrasikan siklus fetch, decode, dan execute. Yang mana dalam setiap fase ini clock akan terus berputar eh, dengan tick half frekuensi. Dan kita akan melakukan tick dari clock ini menggunakan control T secara berkelanjutan. Seperti yang terlihat terdapat perubahan antara jalur hijau yang menyala dan mati seperti pada layar. Sekarang kita akan melihat bagaimana komponen ini bekerja untuk menjalankan satu instruksi. Proses ini disebut dengan siklus mesin.
yang terbagi menjadi fase fetch atau pengambilan data dan eksekusi atau execute. Dan berikut saya akan jelaskan secara manual, yaitu kita akan tekan Ctrl T hingga T0 menyala. Udah. Lalu fase fetch, fetch di sini akan dimulai, yaitu PC akan mengeluarkan alamat instruksi ke bus data dan kontrol unit untuk membuka jalur agar alamat tersebut masuk ke dalam MAR, MAR. Dan sekarang kita tahu MAR ini sudah memiliki alamat mana yang harus dicari. Lalu kita tekan Ctrl T lagi hingga T1 menyala. Nah, sudah. Saat T1 sudah menyala, RAM akan membaca alamat yang diberikan oleh MAR, lalu mengeluarkan isi datanya, yakni instruksi program ke bus data. Instruksi ini kemudian masuk dan disimpan ke dalam instruction register atau IR. Selanjutnya kita akan lihat saat T2 menyala. Pada fase ini adalah saat di mana persiapan di mana nilai pada program counter atau PC akan bertambah satu atau increment yang mana bertujuan agar CPU siap untuk menunjuk ke instruksi berikutnya di memori. Selanjutnya kita tekan Ctrl T hingga W1 menyala. Di sini sudah masuk ke fase decode, yaitu instruksi yang ada di IR akan dipecah menjadi bagian opcode. Dan opcode-nya ini akan masuk ke control unit. Di sini control unit akan menerjemahkan instruksi tersebut, apakah ini perintah untuk eh, menjumlahkan, mengurangi, atau sekedar memindahkan data. Dan selanjutnya saat W2 menyala, nah pada bagian ini adalah fase eksekusi atau execute, di mana langkah ini akan bergantung pada instruksinya. Sebagai contoh, jika instruksinya adalah add atau penjumlahan, maka control unit akan menyuruh GPR untuk mengeluarkan data ke ALU untuk mengaktifkan fungsi tambah atau fungsi add pada ALU dan menyimpan hasil dan akan disimpan jika kita perhatikan pada layar, sinyal kontrol yang menyala di tahap ini akan bervariasi sesuai dengan programnya. Lalu setelah W2 selesai, apabila kita tekan Ctrl T lagi, akan siklusnya akan berulang kembali ke T0 yang menyala. Lalu T2, lalu W1, dan lalu W2 kembali. Siklus ini akan berputar terus-menerus dengan urutan seperti berikut hingga program yang dilaksanakan akan selesai. Sebagai kesimpulan, meskipun komponen-komponen komputer modern saat ini sangat rumit, prinsip kerja dasarnya tetap sama dengan sistem minimum 8 bit yang baru saja kita lihat. Seluruh sistem komputasi berakar pada satu konsep sederhana yang terus diulang dengan kecepatan tinggi, yaitu fetch, mengambil instruksi dan memori, lalu decode, menerjemahkan instruksi, dan execute, atau menjalankan instruksi menggunakan kombinasi sinyal kontrol yang presisi. Sekian penjelasan dari saya mengenai arsitektur sistem minimum CPU 8 bit pada Logisim. Semoga demonstrasi ini dapat memberikan eh, ilmu dan manfaat bagi teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.